Oke, Oke. selaku praktisi hukum, bagaimana mensikapi PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah ini dan saat ini diperpanjang lagi? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, salam sehat buat seluruh masyarakat Indonesia ya. Ketika ada pertanyaan bagaimana, ini tentunya kalau kita bicara soal PPKM darurat, ini kan dari arahan Presiden, kemudian Mendagri membuat peraturan dengan istilah Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021. Intinya itu yang diterapkan Jawa Bali. Nah, ketika kita melihat situasi atau fakta yang terjadi di masyarakat, memang banyak masyarakat itu yang merasa kena dampak ya. Kalau keberatannya sih enggak, tapi kena dampak dari PPKM itu karena menurut saya belum adanya kesiapan dan kebijakan sendiri dari pihak pemerintah. Ini kan seharusnya yang namanya kebijakan betul-betul bijak tapi tegas dalam pelaksanaannya. Nah, ini ada kurang lebih 14 poin ya, kalau enggak 13 poin itu. Misalkan salah satunya warung diperbolehkan buka, kan itu ya. Kemudian tapi dengan syarat take away atau hanya pesan terus dibawa pulang. Cuman bagaimana ketika warung, kemudian pedagang kecil ditutup? Hal-hal seperti ini sebenarnya kan dampak ya. Dampak di mana dalam penerapan tersebut ini belum siap. Nah, kalau kita bicara pemerintah sebenarnya tidak ada istilah tidak siap. Ini sebagai kritik ya. Sehingga di kemudian hari ketika mau menerapkan asas diskresi ya, atau first emission ya, itu harusnya memang betul pemerintah memikirkan melalui pengambilan keputusan yang benar-benar responsif. Jadi dilihat situasi, kondisi, keadaan yang sebenarnya di tengah masyarakat itu seperti apa. Jadi tidak buat aturan kemudian hukum diterapkan begitu saja. Nah, hukum itu kan di samping mempunyai sifat istilah perintah, kemudian melarang, itu perkenan. Nah, ini yang harus diakomodir, dipahami terlebih dahulu oleh pembuat kebijakan ya. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat sanksi-sanksi yang diterapkan ketika pihak petugas menjalankan kewajibannya ya untuk di lapangan, kemudian ternyata tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau juklak juknisnya. Selama ini sanksinya mana? Apa? Dan sebenarnya kan untuk meyakinkan masyarakat ya, kalau ini aturan diterapkan secara objektif, itu ya harus ada sanksi kemudian dipublish siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Jangan nanti pihak rakyat kecil yang diberikan sanksi, kemudian pihak petugas bebas sanksi. Nah, ini artinya terjadi diskriminasi hukum. Ya, ini sekedar refleksi ya. Jangan sampai nanti terulang-ulang seperti ini. Dan ini luar biasa menurut saya. Di sisi lain misalkan ya, misalkan penerapan tersebut itu objektif harusnya. Jadi jangan sampai justru penyelenggara negara tidak mampu memberikan contoh-contoh sebagaimana yang diterbitkan dalam kebijakan tersebut. Sekarang misalkan ya, melarang kerumunan, berarti penyelenggara negara memang harus
benar-benar memberikan contoh. Jangan sampai nanti kesannya itu untuk pejabat dibiarkan, tapi untuk rakyat kecil ya itu justru dikenain sanksi. Nah, hal-hal seperti inilah mestinya ya sebagai bentuk introspeksi, evaluasi ya buat kita bersama. Jadi masyarakat juga begitu ya. Kalau memang ini ada aturan hukum yang diberlakukan atau sebuah kebijakan, itu pemerintah masyarakat saya harapkan juga taat ya. Nah, ketaatan tersebut itu harus juga diimbangi oleh penyelenggara negara. Jadi objektif. Maksud saya itu ya. Nah, selama ini monggolah kita bersama-sama evaluasi. Kemudian untuk kedepannya agar pelaksanaan kebijakan itu tidak terjadi tumpang tindih atau ketimpangan. Nah, ini saya contohkan ini kan di kafe ya, kafe Cowboy Kabel ya, ini selalu buka. Memang kebetulan saya ada di dekat sini, selalu buka, tetapi juga harus mengikuti prokes ya. Jadi misalkan ada orang datang ya sekedar pesen, soalnya apa? Ada aturan yang mesti diikuti. Jadi itu untuk mencontohkan ya, ini kebetulan saya juga baru mau pesan ya. Kemudian ada kawan kita yang kebetulan ketemu, kemudian mempertanyai tentang bagaimana penerapan PPKM. Ya, ini saya jawab salah satu contoh kecil dan konkret ya seperti yang saya sampaikan ini ya. Kami kira gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Santi. Matur nuwun.